Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 7 MI2AD yang beranggotakan Vidi Sofia Anggita dan saya sendiri Indah Rening Tias. Di sini kami akan mempresentasikan tentang sistem pemesanan hotel yaitu Paradise. Yang pertama, kita akan membahas latar belakang. Nah, Paradise merupakan sebuah website pemesanan hotel yang dibuat terpusat di Kota Blitar. Kemudian, alasan kami memilih Paradise atau membuat Paradise dikarenakan akibat dari COVID-19, banyak tempat wisata yang ditutup sehingga jumlah wisatawan di Kota Blitar itu menurun, yang mengakibatkan tempat penginapan atau hotel itu menjadi sepi pengunjung dan hotel di Blitar pun masih ada yang belum menggunakan platform untuk pemesanan. Kemudian yang kedua yaitu rancangan proyek. Yang pertama ada use case, di mana ada dua aktor, yang pertama tamu dan admin. Tamu ini dapat melakukan registrasi, melihat daftar hotel, reservasi kamar, melakukan pembayaran, serta konfirmasi pembayaran dengan melakukan login ke dalam sistem terlebih dahulu. Kemudian untuk aktor admin, admin sendiri dapat menambahkan data hotel dan kamar, mengelola tipe kamar, mengelola data kamar, tampilkan data reservasi, kemudian mengelola reservasi pembayaran dan mengelola reservasi, di mana admin ini pun juga sama harus melakukan login terlebih dahulu. Nah, untuk flowchart-nya, untuk tamu harus mengakses ke laman website terlebih dahulu dengan memasukkan username, password, kemudian klik button. Namun jika salah harus mengulangi lagi, dan jika sudah benar maka login berhasil. Sedangkan jika tidak memiliki akun maka harus melakukan registrasi terlebih dahulu dengan memasukkan nama, email, username, password, dan ulangi password. Kemudian nantinya akan ada tombol sign in. Jika berhasil maka akan disimpan di database. Kemudian setelah itu melakukan login dengan memasukkan username dan password. Sama, jika salah maka memasukkan lagi, dan jika benar maka berhasil login. Kemudian ditampilkan homepage milik tamu. Kemudian tamu nanti menginput tanggal check-in dan check-out, kemudian input jumlah tamu, kemudian pilih hotel, pilih tipe kamar, konfirmasi pemesanan, konfirmasi pembayaran, kemudian reservasi akan disimpan ke database. Kemudian jika nanti tamu ingin menampilkan hasil reservasi, maka akan ditampilkan atau display data reservasi. Jika tidak, maka proses selesai. Nah, kemudian untuk admin sendiri sama prosesnya untuk login, tapi nantinya akan homepage milik admin ini berbeda. Kemudian jika ada hotel belum terdaftar, maka si admin ini harus meregistrasikan hotelnya terlebih dahulu ke dalam jenis kamar dan detail kamar serta harga per malam. Kemudian diklik button daftar dan setelah itu akan masuk ke dalam database. Kemudian nantinya akan di-display data hotelnya. Setelah itu ada menu mengelola reservasi pembayaran, di mana nanti jika ya mengonfirmasi pembayaran, kemudian kelola tipe kamar, yang ubah jumlah tipe kamar, kemudian kelola data kamar itu nanti ubah data kamar sesuai pemesanan, kemudian mengelola reservasi untuk mengecek data tamu dan kamar, kita menampilkan data reservasi, di mana nanti di-display reservasi tamunya. Nah, khusus untuk mengelola reservasi dan pembayaran nanti akan reservasi pembayaran dan mengelola reservasi akan menjadi laporan bulanan. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya, Vindi. Oh, baik, terima kasih Indah. Sebelumnya ini untuk halaman utama yang mana belum login, jika kita klik login, maka kita bisa login sebagai admin maupun sebagai tamu. Next. Ini untuk halaman untuk login, yang mana kita harus menginputkan username atau email dan password, lalu klik masuk. Jika kita belum memiliki akunnya, maka kita bisa create akun tersebut dengan cara klik daftar. Seperti ini untuk cara registrasi di websitenya, yang mana harus menginputkan email, username, password, dan ulangi password, lalu klik register, maka akan create itu akun tersebut. Lalu next.
Nah, jika kita sudah masuk ke dalam website tersebut, maka akan mendapatkan 2 tampilan, yang mana yang kiri itu sebagai tamu dan yang kanan itu sebagai admin. Dan next, dan jika kita masuk sebagai tamu, maka jika kita mengklik salah satu hotel, maka akan muncul seperti ini, yang mana itu akan terdapat deskripsi dan fasilitas yang ada di hotel tersebut. Next. Lalu jika kita men-scroll ke bawah, maka akan terdapat beberapa tipe kamar, yang mana kita nanti bisa memilih salah satu kamar yang akan kita reservasi. Next. Next. Nah, seperti ini jika kita sudah memilih salah satu kamar, maka jika kita ingin melakukan pemesanan, maka kita harus menginputkan nama, email, nomor telepon, dan milih metode pembayaran. Lalu jika sudah klik kirim, maka akan muncul di sebelah kanan itu beberapa lama kita menginap, lalu harga per malam, jika ada diskon maka akan dikeluarkan diskon dan harga total. Lalu klik bayar. Nah, jika kita masuk sebagai admin dan kita belum mendaftarkan hotel kita, maka kita harus menginputkan nama hotel tersebut, lalu alamatnya dan data hotel, tidak lupa dengan foto hotel tersebut. Lalu untuk kamarnya kita bisa memasukkan dengan jenis kamar, lalu masukkan detail kamar dan harga per malam, lalu foto kamar. Jika sudah selesai dan sekiranya kita sudah memasukkan semuanya, maka akan kita klik simpan, next. Next. Nah, lalu sebagai admin kita juga bisa klik edit, show, ataupun delete. Next. Nah, lalu untuk show, untuk edit kita bisa mengedit jenis kamar, harga, dan room-nya, yang mana jika kita sudah selesai maka akan klik simpan, next. Nah, untuk show kita bisa melihat kamar tersebut bagaimana deskripsinya jika kita mengkliknya, next. Lalu yang saya tadi katakan itu yang untuk reservasi bagian tamu, kita sebagai admin juga bisa melihat bagaimana data masuk yang sudah diinputkan oleh tamu. Next. Lalu untuk laporan bulanan yang mana akan dihitung secara per bulan. Jadi itu nanti akan terdapat daftar beberapa nama yang sudah reservasi di hotel. Lalu jika kita ingin dalam bentuk print out, maka kita bisa klik print. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.